Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gerald Alvanus Tinjak dari SMA Terpadu Kristen Nusantara di Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video pembelajaran tentang pemahaman tentang NKRI. Tujuan dari pembelajaran ini adalah pertama, menghormati keberagaman. NKRI merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Pemahaman tentang NKRI membantu dalam menghargai dan memelihara keberagaman ini sebagai sumber kekuatan dan identitas nasional. Tujuan kedua adalah mendorong persatuan kesatuan. Pemahaman tentang NKRI memperkuat semangat persatuan dan kesatuan di antara seluruh komponen bangsa tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau budaya. Lalu saya akan menunjukkan sejarah singkat dari NKRI. Pada awal abad ke-20, Indonesia masih di bawah kekuasaan kolonial Belanda yang dikenal sebagai Hindia Belanda. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda sudah mulai muncul meskipun belum terkoordinasi secara nasional. Kedua, pergerakan nasional. Pada awal abad ke-20, munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Taman Siswa yang berjuang untuk kemerdekaan dan perbaikan kondisi rakyat. Lalu adanya pergerakan kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda kedua di Jakarta menetapkan Sumpah Pemuda yang menegaskan tekad untuk mempersatukan seluruh anak bangsa Indonesia dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia. Lalu proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, Soekarno dan Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia secara resmi dengan membacakan teks proklamasi. Inilah awal terbentuknya NKRI. Lalu setelah proklamasi kemerdekaan, adanya perang kemerdekaan. Pasca proklamasi terjadi perang kemerdekaan Indonesia melawan upaya kembalinya pemerintahan kolonial Belanda. Perjuangan bersenjata dan diplomasi dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Lalu ada konflik politik dan diplomasi. Setelah perang kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal, termasuk agresi militer Belanda 1 dan 2, serta konflik dengan pemerintah Indonesia Timur. Namun, berkat upaya diplomatik dan perjuangan bersenjata, kedaulatan Indonesia semakin diakui secara internasional. Lalu pada akhirnya penetapan NKRI. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar yang menyatakan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Lalu kita akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan motor resmi Indonesia yang diambil dari bahasa Jawa kuno. Terjemahan harfiahnya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Terdapat makna-makna yang terkandung di dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu 1. Keberagaman, 2. Persatuan, 3. Kesetaraan, 4. Kesatuan dalam keberagaman. Untuk poin pertama yaitu keberagaman, semboyan ini mengakui dan merayakan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa Indonesia. Ini menegaskan bahwa meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai kelompok yang berbeda, mereka tetap satu kesatuan yang utuh. Lalu poin kedua adanya persatuan. Meskipun beragam, orang Indonesia diminta untuk bersatu sebagai satu bangsa. Semboyan ini menggarisbawahi pentingnya persatuan dalam mencapai tujuan bersama dan mengatasi tantangan bersama. Yang ketiga ada kesetaraan. Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa meskipun berbeda, setiap individu atau kelompok memiliki nilai yang sama dalam masyarakat. Ini menciptakan dasar untuk memperlakukan semua orang dengan adil dan setara, tanpa memandang latar belakang mereka. Lalu poin yang terakhir adalah kesatuan dalam keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa kesatuan dapat ditemukan dalam keberagaman. Meskipun berbeda-beda, orang-orang Indonesia dapat bersatu untuk menciptakan kekuatan yang besar dan mewujudkan cita-cita bersama. Lalu kita akan membahas mengapa kita harus menjaga NKRI atau pentingnya menjaga NKRI. Keutuhan dan persatuan menciptakan stabilitas dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Persatuan memungkinkan penyelesaian konflik dan perbedaan secara damai. Persatuan menguatkan kedaulatan negara dan keberadaan Indonesia di mata dunia. Persatuan memperkuat identitas nasional dan semangat kebangsaan. Keutuhan bangsa menjadi landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Persatuan mendukung terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika sebagai ciri khas Indonesia. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.